Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Pisces, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja nih ya, lagi terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi kita akan cari tahu bagaimana kondisi keadaan hubungannya kamu dengan dia, seseorang yang saat ini tega ya nyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya Pisces, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja Mari mulai. Ini dia. Ada energi dari Four of Wands di situ, berikut ada energi dari King of Wands reverse, langsung ada energi dari The Star reverse, kemudian ada energi dari Five of Wands, dan berikutnya di sini ada Page of Cup. Oh, nakal juga nih si kawan ini ya. Nakal dia nih sama kamu. Nakalnya tuh dalam artian apa ya? Jadi ini pasti orangnya PHP terus ini sama kamu kan? Jadi kayak misalnya gini, PHP dalam artian pemberi harapan palsu. Kan itu PHP kan. Jadi kayak seolah-olah dia itu tuh cinta mati sama kamu. Bisa dia acting. Bisa dia acting satu hari ini dia kayak cinta mati sama kamu. Dia cemburu ya. Kalau misalnya ngelihat kamu agaknya ramah kepada pria lain atau wanita lain, dia bisa kelihatan sewot dia gitu ya. Cemburu langsung merah padam wajahnya. Atau dia bisa marah-marah sama kamu. Ngapain sih kamu deket sama laki-laki itu? Ngapain sih kamu ngobrol-ngobrol sama perempuan itu? Bisa dia kayak seolah-olah dia takut kehilangan kamu gitu ya. Nah, hari ini dia bisa seperti yang mesra banget sama kamu ya. Ngomong kayak memperlakukan kamu itu tuh seperti ratu, seperti raja gitu ya. Atau dia bisa aja itu tuh seperti orang yang kayak ya sangat menggebu-gebu sama kamu. Kamu lihat dia menangis gitu ya. Dia bilang dia takut kehilangan kamu, dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Nangis dia gitu ya, nangis bombay dia, curah itu air matanya gitu ya. Walaupun dia laki-laki yang mungkin tinggi besar, keker gitu ya, otot-ototnya wah kelihatan maco gitu ya. Atau dia kayak cewek yang kelihatan tough gitu, kelihatan maskulin, kuat gitu. Bisa dia nangis gitu depannya kamu. Namun ini nampaknya ya cuman sesekali doang. Gitu ya. Lah buktinya kalau memang dia sampai sebegitu hebatnya energi dia ke kamu, masa iya sih dia berselingkuh kan gitu ya. Karena gini, kalau Mari tangkep, orang ini memang dia agak ada, dia memang pemain ini kalau Mari nampak ya. Dia pemain drama ini, dia pemain watak yang baik ini ya. Kalau mungkin dia ini tuh jadi artis gitu kan, bisa lah ini dia menang Piala Citra. Panasonic Award ya. Atau dia menang jadi apa itu, dapat Piala Oscar gitu ya. Kalau dia di level internasional gitu. Pemain watak yang bagus gitu ya. Aktor terbaik ini ya, artis terbaik gitu. Tapi semua itu tuh dia lakukan ke kamu, kalaupun dia berbuat manis sama kamu. Ya, Mari minta maaf ya, tapi itu tuh Mari lihat sebuah kebohongan belaka. Gitu ya. Ya buktinya dia berselingkuh kan di sana. Dan kalau kamu bertanya, Cici Mari, sebenarnya dia ini tuh ada enggak sih perasaan cintanya dia ke aku? Kalau Mari bilang ini sih bukan perasaan cinta ya. Apalagi jika dilihat dari usianya dia ya. Kalau usianya dia ini tuh let's say sudah 40 tahun ke atas ya. Nah ini tuh bukan cinta, ini bukan cinta. Ini tuh hanya kayak ego anak-anak ya, yang menginginkan bahwa kamu ada gitu lah. Jadi kayak di matanya dia, kamu ini tuh semacam lollipop gitu loh. Kamu semacam gula-gula ya, kamu permen gitu loh ya. Yang enak untuk dinikmati, yang seneng untuk dinikmati. Tapi bukan untuk yang mau dimiliki selamanya gitu lah. Ya, sorry, mau dimiliki selamanya mungkin iya, tapi maksudnya Mari gini, kurang tepat itu bahasanya Mari. Tapi yang kayak, apakah dia benar-benar mau membangun hubungan yang baik, benar, sehat dengan kamu? Oh tidak, tidak. Ini orangnya kalau Mari nampak,
memang player. Ini playboy, ini playgirl gitu ya. Entahlah dari sejak muda dia memang sudah begini tabiatnya ya. Atau ini bisa ini semacam setelah sudah punya nih ya, setelah punya kebebasan sebagai orang dewasa, setelah punya uang yang belum, tidak penting lah uang itu tuh banyakkah nominalnya, sedikitkah nominalnya, tapi sudah bisa menghasilkan uang gitu ya, sudah bisa kayak mendandani diri dengan baik ya. Nah, baru ini tuh mulai nakalnya. Jadi ada beberapa memang ini nakal dari usia muda, ada beberapa setelah punya, berarti di pertengahan usia ini ya, di pertengahan usia itu tuh sudah karena dia sudah merasa punya gitu loh ya. Nah, baru dia mulai kelihatan nakalnya gitu. Dan kalau orang yang memulai dari masa pertengahan usia gitu, katakan dimulai dari usia, biasanya laki-laki itu kan udah pegang duit tuh, udah nampak karir berkembang, bisnis mulai jalan, itu kan hasilnya kelihatan di usia pertengahan 30-an gitu ya. Nah, jadi bisa setelah 30 itu tuh dia mulai dia kenakalan remaja terlambatnya dia ini tuh berjalan, dan ini agak payah ini tobat. Mari jujur aja sama kamu ya, agak susah ini tobat kalau dia memulai masa kenakalannya dia di pertengahan usia, di usia 30-an gitu ya. Agak payah ini tobat. Senengnya dia itu tuh ya dia dikelilingi oleh banyak orang, karena dia butuh validasi bahwa dia sudah sukses, bahwa dia memang ganteng, bahwa dia memang cantik, bahwa dia memang penakluk hati pria-pria, wanita-wanita. Seneng dia gitu mendapatkan pengakuan bahwa dia superior, lebih daripada manusia rata-rata. Seneng gitu loh, untuk mendongkrak rasa percaya diri. Ini orang rendah percaya dirinya nih kayak gini ya. Jadi dia butuh dongkrakan dari luar untuk membuat dia merasa baik-baik saja, karena dia bukan orang kecil, dia bukan orang yang rapuh, dia bukan orang gitu. Jadi butuh dia booster energi dari luar dirinya dia. Dan ini paling seneng ini kalau bisa dia laga ya, kalau bisa dia bikin itu pasangan-pasangannya dia, pacar-pacarnya dia, kekasih-kekasihnya dia, bisa dia bikin kayak laga ayam ya, sabung ayam. Macamnya kalau Marliat seneng dia gitu loh, seneng dia, suka dia. Coba gimana tuh, dia menikmati tuh. Dia menikmati. Jadi ini model perselingkuhannya dia dari kamu. Mari lihat ini tuh dia nggak yang kayak pakai cara palsu. Maksudnya dia bukan yang bilang ke laki-laki lain atau ke perempuan lain, dia bukan bilang bahwa dia janda, dia duda gitu ya. Cepat atau lambat dia pasti akan bilang, aku sebenarnya sudah jadi suaminya orang, aku sebenarnya udah jadi istrinya orang, aku sebenarnya itu pacarnya orang ya, nyebutin kamu gitu. Nah, jadi biar tahu tuh si pasangan dia yang lain, nah biar bisa kelihatan, oh ini panas nih pasangan dia yang lain. Nah, kamu juga pasti nih ya, lambat laun dia akan bilang itu, bahwa iya dia lagi dekat sama si Fulan gitu ya, dia dekat sama si Anu yang itu namanya gitu ya. Jadi seneng dia kalau misalnya kamu panas nih, kamu cemburu sama pasangan dia yang lain itu. Nah, si pasangan yang lain itu pun dia seneng tuh kalau cemburu sama kamu gitu. Jadi kalau bisa ini pasangannya dia rebut-rebutan ya, kamu dan pasangan yang lain bisa rebut-rebutan untuk mendapatkan dia, seolah-olah dia adalah trofi. Tepuk dada dia, seneng dia gitu loh. Jadi kalian adalah kayak pion-pion ya, kalian adalah pion-pion di matanya dia nih. Kalian adalah pion-pion yang dia mainkan untuk menyatakan diri bahwa dia adalah raja gitu, bahwa dia adalah permaisuri, dia adalah ratu gitu. Nah, di sana ini ya. Jadi senengnya dia memang kayak bukan hanya sama kamu aja ini. Dia kayak nge-PHP-in, janji mau nikah, janji mau setia, janji mau membahagiakan, janji mau tobat, janji macam-macam janji-janjinya. Janji mau ngajak kamu jalan-jalan, mau ngebeliin kamu rumah, mau ganti mobilnya kamu jadi mobil terbaru keluaran Eropa misalnya ya. Memang seneng dia yang begitu. Ke pasangan yang lain juga mari lihat dia akan seperti itu. Jadi untuk di saat ini tuh percintaan adalah menjadi ajang bersenang-senangnya si seseorang ini. Gitu lah. Ajang untuk bersenang-senang. Gitu ya.
Dan ya untuk sementara waktu ini tuh mari lihat kayaknya dia tuh bukan hanya berpasangan dengan 2 orang aja ya. Dan dari 2 ini tuh kamu salah satunya. Tidak. Jadi nampaknya mari ini agaknya rame nih. Bisa-bisa selingkuhannya dia tuh ada 2-3 lagi di luar sana ada. Gitu. Yang perlakuannya ya kurang lebih selayaknya bagaimana itu tuh kekasih. Bukan yang hanya kayak telepon-teleponan, chatting-chattingan sekali sebulan gitu ya, enggak. Lumayan intens ini. Kayaknya dia bikin giliran ini nampaknya mari ya. Dia bikin giliran. Jadi maksudnya gini. Pas dia lagi chattingan sama kamu jangan sangka bahwa hanya chattingannya kamu aja yang sedang dia bales-balesin. Enggak. Chattingan si Siti juga dia bales. Di momen yang bersamaan gitu ya. Chattingannya si Faridah juga dia bales. Si Sinta juga dia bales. Gitu. Di sana. Ya, nelfon. Habis dia nelfon kamu, dia nelfon si Andreas misalnya. Habis dia telepon si Andreas, dia telepon lagi si Fajar misalnya. Gitu. Dia atur nih jadwalnya. Misalnya si pagi sampai siang ya jam 12 yuk sama kamu. Jam 12 ke jam 2 sama si Anu. Dari jam 2 ke jam 5 sama si itu, gitu tuh bisa. Dia sibuk nih, hidup dia tuh sibuk, gitu ya. Ya bukan hanya sibuk ke pekerjaan, tapi ya sibuk tadi mari bilang, menggilir. Menggilir kekasih-kekasihnya dia ini. Nah di sana ya, sekalinya dia mesra hari ini, besok dia cuek. Mesra lagi, besok dia cuek lagi. Gitu-gitu ya, gitu-gitu. Kalau modelnya dia, seolah-olah kamu tidak ada. Hari ini dia yang berinisiatif. Beb, kamu lagi ngapain? Bisa sampai malam tuh chattingannya kalian. Besok dia diemin kamu sebab dia ke si Anu. Nah, sama si Anu itu lagi dia. Beb, kamu gimana hari ini? Nah, besok dia diemin si Anu, nah balik lagi dia sama kamu. Beb, gimana kamu? Gitu ya. Pandai dia hampir-hampir pandailah dia mengkondisikan kayak gimana biar semua hubungan, semua orang yang hadir dalam dunia percintaannya dia saat ini tuh hubungannya bisa terus berjalan. Ini hanya sebatas berjalan doang nih loh ya. Belum ada ini satupun yang dia pilih menjadi orang yang sungguh-sungguh akan dia garap relationship-nya dengan baik. Belum. Dia belum menjatuhkan pilihan di sini. Ya kalau bisa semuanya tetap ada, ya gas. Itu ya. Ya gas di sana. Jadi walaupun saat ini statusnya kamu sebagai istri, sebagai suami, nampaknya memang betul lah ya, kamu menang di status. Kamu menang di status. Tapi kalau untuk menang sebagai orang yang mendapatkan atensinya dia lebih besar, nampaknya mari belum ya. Belum ke situ. Belum ke situ kelihatan setidaknya untuk di saat ini. Dan mari lihat juga kamu kayaknya udah capek ribut ya sama si Yayang bebeknya kamu ini. Kamu udah capek ribut sama dia. Gitu loh. Ya. Sempet kamu itu tuh males acuh abai sama dia ya, sempet ada di sana. Kalau kalian ini tuh bertengkarnya, bisa-bisa nih bertengkarnya lumayan-lumayan juga nih ya. Walaupun misalnya kamu ini tuh masih status pacaran dengan dia di saat ini ya, berstatus pacaran dengan orang yang menyelingkuhi kamu ini tuh, tapi bisa ini pertempuran kalian, kalau kalian lagi argumen, kalau kalian lagi berantem ya, ini berantemnya bisa bener-beneran berantem ini ya, lebih seru bisa itu, lebih seru dari pasangan suami istri gitu ya. Jadi kayak bisa saling maki misalnya, karena kalau model-model kayak kamu ini tuh Pisces, oke, memang betul energinya kamu Pisces, sun-nya kamu ya, zodiaknya kamu bisa Pisces. Tapi bisa-bisa kalau untuk di moon-nya kamu, di rising-nya kamu, di sign-sign-nya kamu yang lainnya, sign-sign astrologi kamu yang lain, bisa-bisa itu lebih banyak maskulinnya ya. Jadi sehingga kalau mari nampak menghadapi dia, kamu nggak akan pakai sisi dari Pisces-nya kamu, tidak.
kamu pakai sisi itulah ya, mungkin moonnya kamu juga ada di energi maskulin, entah itu Sagittarius, Leo, Aries, ataukah itu Libra, Gemini, Aquarius misalnya gitu ya. Jadi kalau Marliat bilang kamu ini tuh nampaknya main keras juga sama ini orang gitu loh ya. Enggak yang misalnya dia banyak tingkahnya lantas kamu nangis, kamu sedih hati, enggak. Kamu pakai acara pujuk rayu, enggak. Itu ya. Lebih kayak dia macam-macam sama kamu, kamu libas. Itu kalau Mari nampak ya. Nggak bisa tuh. Kalau dia mau lihat wanita-wanita yang lemah gitu ya. Wanita-wanita yang lembut hatinya, nah tidak akan dia temukan dari kamu. Kamu kalau lembut bisa lembut, tapi terkhusus untuk dia, terutama belakangan hari ini, kamu kayak nggak bisa nih dilembut-lembutin orang kayak gini, nggak bisa, gitu ya. Ini dilembutin jatuhnya ini ngelunjak ini, gitu kan? Dia maki kamu, kamu maki balik misalnya. Dia bikin kamu sakit hati, kamu marahin dia, belak-belakan. Energi kamu cukup belak-belakan gitu, bisa-bisa tanpa tedeng aling-aling, langsung serangan tanpa bayangan gitu ya. Datang dia manis-manis sama kamu, halo bebek, halo bebek kata kamu gitu ya. Halo Yayang katanya, Yayang, aku ini Yayangmu yang keberapa? Yang ke-10 kah? kamu bisa culas belak-belakan sama dia kayak gitu ya. Nah, yang ada berubahnya kamu di saat ini tuh mari lihat, jika dulu kamu bisa kayak yang sampai tersinggung banget gitu ya. Kemarahannya kamu itu tuh bisa sampai ke ubun-ubun gitu ya. Nah, sekarang bisa aja agak berganti sedikit ya cara pandangnya kamu melihat relationship-nya kamu dengan orang ini. Melihat bagaimana orang ini gitu ya. Sekarang bisa aja kamu oke lah. Kamu main-main kan, ayo kita main gitu ya, ayo. Sekarang kamu di sini tuh mari nampak kamu permainkan aku lagi akan mempermainkan kamu berkali-kali lipat dari bagaimana caranya kamu. Akhirnya bisa di sini tuh kayak adu-adu hebat-hebatan kalian. Tuh saling kamu kayak mau tunjukin tajinya kamu ke si pasangannya kamu ini gitu. Ya. Di sana. Kalau diajak tulus, hayo. Kalau mau diajak untuk merusak ketulusan, hayo, aku rusak ketulusannya aku, gitu, ya. Itu jadinya, kalau Marliat jadi mainnya kamu. Dulu bisa aja kamu awal-awal sama dia, kamu tunjukin energi Pisces yang lemah lembut, yang penyayang, yang penyabar. Awal-awal dulu gitu ya. Tapi setelah kamu pelajari, ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman, nggak bisa nih, gitu ya. Ini mah bukan, tidak bisa main-main air-air segar menyejukkan dengan dia ya. Harus main air keras juga ini si kawan ya. Harus main air campur sianida juga nih. Gitu ya, mainnya kamu akhirnya kan. Nah, jadi kamu tega di sini, kamu bisa tega. Gitu. Teganya kamu itu tuh bisa juga yang kayak buanglah ini semua komitmen ini, walaupun kalian sudah berumah tangga, tapi kamu bisa aja, kamu selingkuh, aku juga bisa selingkuh kok, kamu pikir hanya kamu aja yang bisa selingkuh, ayolah kita lihat selingkuhan siapa yang lebih bagus, bisa di situ ya, kamu jadikan ini tuh ajang permainan gitulah ya di sana. Jadi dia nyakitin kamu dengan perselingkuhan, kamu balas dengan perselingkuhan juga gitu ya. Nah di sana, kalau dia selingkuhnya sama Elsie gitu kan, kamu selingkuhnya kamu targetkan minimal ini mah harus karyawan dengan salary, dengan gaji minimal angka lewat dari UMR misalnya gitu ya. Di sana, misalnya kalau dia tuh pacarnya semodel artis Korea ya, kamu harus semacam artis Bollywood misalnya ya. Bollywood. Ya. Bukan artis Prindavan, enggak Bollywood gitu kan. Di sana ya. Itu mainnya kamu. Jadi kayak kamu nggak mau kalah. Jadi akhirnya ini tuh kamu lihat
dengan kacamata yang lebih santai ya, yang lebih ringan. Kalau yang tegang-tegang, dulu kamu bisa tegang-tegang, tapi sekarang tegang-tegang, enggak lah gitu. Ya, enggak. Nah, di sana. Jadi bisa nih, sedikit aja pun kamu lakukan ke dia, memang gantian. Bisa gantian. Jadi dia ini tuh banyak tersinggung ini belakangan ngelihat kamu kan. Karena bisa-bisa kamu mulai nyindir-nyindir. Cie, tumben pulang ke rumah, biasanya bobok di sana gitu ya. Ada tipis-tipis gitu ya, sambil kamu bawa ketawa. Tapi ketawanya kamu itu tuh nusuk untuk dia ini. Nusuk untuk dia. Gitu ya. Ketika dengan dia ya kamu nggak mau dandan misalnya, tapi pas kamu keluar rumah ya gitu ya, pergi jalan, walaupun itu tuh nongki-nongki sama teman-teman, kamu bisa dandannya itu tuh cantik jelita, kamu pastikan dirimu gitu ya, wajahmu gitu. Kalau kamu laki-laki parfum terbaik, terwangi gitu ya, parfum apa itu, parfum wangi feromon. Wangi feromon nggak tuh? Bisa kayak gitu kamu kan. Nah, di sana untuk saat ini memang boleh-boleh ya, kalian masih ketawa-ketawa juga ini. Jadi bukan yang kayak ketemu langsung kayak Tom and Jerry, nggak selalu. Ada masanya kalian tetap ketawa-ketawa sih. Tapi di sela-sela ketawa-ketawanya kalian ya, kamu dengan dia gitu, kamu masukkan juga nih tipis-tipis gitu ya. Sianida kadar-kadar sikit-sikit gitu ya ke kopinya dia gitu kan. Macam ada kayak membun-bun dengan cara pelan-pelan gitu ya, kalau Mari lihat. Seru sih, asik sih ya. Asik, mungkin bagi kamu saat belakangan hari ini tuh asik. Sebab kamu tahu pasti bahwa permainannya dia di saat ini tuh, permainan hubungan ini di saat sekarang tuh lagi banyak poin plusnya di kamu gitu. Lagi seperti kamu nih, kamu rasa menang karena kamu bolak-balik bikin wajahnya dia memerah, bikin dia merasa malu ya, bikin dia kayak ngerasa hilang harga diri gitu ya, bikin dia merasa takut gitu lah, pokoknya bikin dia gimana gitu ya. Nah, boleh-boleh cara mainnya kamu nggak mesti tengkar sama dia, tapi misalnya dia ngomong apa, kamu pura-pura nggak dengar, kamu nggak peduli, kamu nggak kepancing gitu lah. Kamu tahu ini orang kayaknya mancing-mancing aku marah nih, mancing-mancing aku cemburu nih. Kamu bisa aja pura-pura tenang gitu ya. Kalau main acting-acting kamu juga sudah belajar saat sekarang gitu loh. Ya, kamu kayak bikin dia silent treatment gitu ya. Nah, di sana kamu nggak cariin dia lagi. Dulu kamu bisa heboh gitu ya, nunggu kabar dia seharian, ngeburu dia kemana biar dia bisa ketemu sama kamu gitu ya. Sekarang bisa aja, ini orang kayaknya minta diambil hatinya ini. Enggak, aku diem aja, aku pura-pura aja nggak tahu kalau dia lagi pengen diambil hatinya, gitu-gitu kamu kan. Pokoknya poin kemenangan tidak boleh jatuh ke tangannya dia, sebanyak-banyaknya harus ada di kamu gitu lah ya, mesti ada di kamu. Mau kayak gimana pun gaya dia saat ini tuh hanya akan kamu lihat dia bisa jadi kayak badut banget ini orang ya gitu kan. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Pisces, hadir energi dari Aries, berikut energi dari Aquarius, ada energi Leo, berikut energi dari Libra, energi dari Taurus. Di sini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, dan Sagittarius hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.